Sebenarnya nilai koreksi regional itu juga bisa dilakukan dengan berdasarkan data pengamatan di stasiun base. Kalau misalnya kita ingin mendapatkan pendekatan yang lebih in situ, datanya lebih lebih real yang kita dapatkan di daerah penelitian, kita bisa menggunakan data observasi di base. Ini contohnya misalkan ada tiang untuk sensornya, kemudian alatnya di sini. Nah, ini data pengamatannya, diamati setiap berapa menit begitu. Memang lebih baik kalau pengamatannya itu dilakukan eh, selama 24 jam atau lebih panjang, atau 48 jam atau mungkin. Jadi kalau misalkan kita punya waktu bacaannya sampai 24 jam, nah kita bisa melakukan rata-rata nilai. Jadi di titik ini rata-rata nilainya berapa, itu sebagai rata-rata nilai dari medan magnetik regional. Oke, medan magnetik utama. Itu bisa digunakan sebagai nilai koreksi juga. Bisa kita bandingkan dengan nilai yang di IGRF. Biasanya orang menggunakan koreksi ini berharap memunculkan anomali lokal yang ada di daerah penelitian. Tapi kalau misalkan dengan yang tadi, dengan software ini sudah cukup, nah mungkin tidak perlu ya data yang rata-rata dari observasi yang di base. Ini kemarin yang sudah kita tunjukkan, mudah-mudahan Anda sudah bisa mengamati bedanya pembacaan yang ada di base yang stabil dan yang tidak. Artinya kalau yang stabil kita bisa gunakan untuk mendapatkan nilai medan magnetik regional tadi. Kemudian untuk koreksi variasi harian, kita tunjukkan ilustrasi yang seperti ini. Misalkan ini kurang lebih 24 jam. Nilai rata-rata yang merah ini sebagai acuannya, kita bisa gunakan sebagai nilai koreksi regional tadi. Nah, kemudian yang variasi yang warna biru ini adalah variasi harian, diukur setiap berapa menit atau interval waktu tertentu. Nah, jadi pada waktu tertentu, pada saat survei di lapangan, misalkan jam 9.36, nah berarti kita perlu melakukan koreksi sebesar ini. Kalau misalkan jam malam, jam 7.12, nah mungkin koreksinya sebesar ini misalkan. Nah, itu untuk variasi hariannya. Jadi, fluktuasinya ini bisa kita lakukan. Oke. Jadi, kurang lebih kalau kita gunakan bentuk yang ini, kita bisa mendapatkan nilai variasi hariannya berdasarkan perhitungan dari nilai acuan. Misalkan kalau di sini mungkin saya ilustrasinya agak salah ya, mungkin gambar ini. Kalau misalkan ini sebagai acuan, harusnya di sini kita punya nilai negatif dan positif. Jadi ini harusnya saya kurangkan dengan nilai yang di warna hijau. Yang warna hijau ini. Nah, kalau yang seperti ini sepertinya saya kurangkan dengan nilai yang paling minimal di sini. Ya, jadi ini mungkin harusnya ilustrasinya nolnya itu ada di yang warna hijau itu. Nah, nilai inilah nanti yang jadi variasi nilai harian. Oke, ini sepertinya harus dikoreksi. Mungkin saya buat aja misalkan untuk skala aja ya, misalkan 0 itu ada di ini, kisarannya di sini ya. Jadi kita gambar kasar aja di bawah 75. Oke, di bawah yang inilah. Oke, di bawah yang ini ya. Oke. Nah, di sini kemudian saya mungkin tutup aja yang angka sebelumnya. Oke. Oke. Terus kalau yang atasnya berarti itu juga harus disesuaikan. Nah, misalnya seperti ini. Ya, untuk supaya lebih jelas saja, untuk besarnya nilai variasi harian. Jadi nolnya di sini, yang bawah tuh negatif, yang atas tuh positif. Mungkin saya akan beri ini positif ya.
Yang ini mungkin saya beri negatif yang di bawah. Nah, artinya angka-angka yang ini perlu disesuaikan lagi, yang angka-angka dalam tabel ini untuk menunjukkan nilai yang ini. Oke, ini harus diganti nilai yang ada variasi negatif dan positif. Oke. Ya, ini mungkin hanya ilustrasi untuk membantu menjelaskan. Oke. Nah, ini adalah ilustrasinya kalau kita sudah melakukan koreksi delta T observasi, dikoreksi regional, dikoreksi variasi harian, nanti kita akan mendapatkan variasi yang seperti ini. Mungkin kemarin saya sudah tunjukkan yang data observasinya mungkin ya. Mudah-mudahan ada di sini. Ada nggak ya? Nah, ini misalkan observasinya di sini, saya copy aja ke yang bawah. Nah, ini. Jadi kalau observasinya itu adalah yang ini, kisaran angkanya itu kisaran angkanya pada 43 ribuan atau 43900, ini dari 41400. Kalau sudah dikoreksi nanti dapat ordernya seperti ini. Jadi umumnya untuk daerah yang medan magnetik kita akan punya dipol, terutama di daerah Indonesia ya. Ini mungkin kalau nggak salah contohnya di daerah Aceh begitu ya, di provinsi Aceh kalau nggak salah, ingat saya. Ini ordernya bisa sampai minus 1200 sampai 600 misalkan. Nah, atau bisa jadi plus minus 2000, ada juga yang sampai seperti itu. Jadi daerah interestnya di sini mungkin kalau diperhatikan dari pola dipol, kita berharap ada yang anomali negatif dan positif, negatif dan positif. Nah, sayangnya di tempat ini mungkin yang cukup kuat pengaruhnya itu ada di bagian tepi daerah penelitian di sini ya. Mungkin akan lebih baik kalau daerah ini sebenarnya ada di kisaran tengah daerah survei. Ya, itu mungkin jadi analisis tersendiri kalau misalkan. Kalau yang ini mungkin ada juga negatif dan positif, tetapi ini mungkin tidak terlalu kuat dibandingkan yang anomali yang sampai warnanya biru seperti ini. Oke, ya, jadi itu sedikit ilustrasinya.